Ada spekulasi baru beredar seputar masa depan Harry Maguire. Sang bek berpotensi ke Italia di Januari 2025 karena ia diminati oleh Juventus. Menurut laporan Corriere dello Sport, Juventus ingin mengangkut Maguire karena mereka lagi mengalami krisis bek tengah. Namun, laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Juventus tidak akan mudah untuk mengamankan jasa Maguire di bulan Januari nanti. Ini disebabkan Ruben Amorim akan menggunakan skema baru di Manchester United. Ia akan menerapkan skema 3 bek di mana kebutuhan bek tengah MU akan meningkat. Mengingat stok bek tengah MU saat ini cukup terbatas, Amorim berpotensi untuk tidak melepas Maguire di musim dingin nanti. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Maguire juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki ketertarikan untuk pindah klub. Ia masih ingin membela Manchester United dan ia siap berjuang untuk mendapatkan tempat di lini pertahanan setan merah. Bek Manchester United Tyrell Malacia bercerita seputar cedera yang ia alami. Meski sulit, sang bek mengaku bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Malacia mengakui bahwa cedera yang ia alami itu tidak mudah untuk ia jalani, namun ia mencoba untuk bersabar dalam proses pemulihannya. Lebih lanjut, Malacia mengakui bahwa proses pemulihan cederanya itu menjadi pengalaman yang berharga baginya. Salah satu pelajaran yang bisa ia petik adalah tidak menyerah dengan keadaan yang sulit. Malacia sendiri baru-baru ini merumput kembali bersama tim U21 Man United. Ia berpeluang menjalani comeback di tim utama MU saat setan merah bertandang ke markas Ipswich Town di pekan depan. Ada informasi terbaru seputar masa depan Ruud van Nistelrooy. Mantan caretaker Manchester United itu dikabarkan akan kembali melatih lagi di Inggris dalam waktu dekat ini. Menurut laporan dari Talksport, Ruud van Nistelrooy baru-baru ini melamar pekerjaan di Coventry City. The Sky Blues dikabarkan sedang membutuhkan manajer baru. Mereka baru-baru ini memecat Mark Robin setelah mereka menjalani start yang kurang baik di Championship. Ruud van Nistelrooy tahu ada kekosongan kursi pelatih di sana, jadi ia berminat untuk mengambil pekerjaan tersebut. Namun laporan yang sama, Ruud van Nistelrooy punya pesaing yang berat untuk pekerjaan sebagai pelatih Coventry City. Legenda Chelsea Frank Lampard juga dikabarkan berminat pada pekerjaan ini. Manajemen Coventry City dikabarkan akan mewawancarai kedua sosok legendaris itu dalam waktu dekat ini untuk mengetahui siapa yang lebih cocok untuk menangani tim mereka. Ada informasi menarik seputar Paul Pogba. Sang gelandang dikabarkan akan kembali ke Manchester United usai berpisah dengan Juventus. Menurut laporan RMC Sport, Pogba dikabarkan akan kembali ke Manchester United untuk lumpang latihan. Ya, Pogba sudah bisa berlatih secara profesional per Januari 2025 nanti. Hukumannya resmi berakhir pada Maret 2025, sehingga ia perlu mempersiapkan diri agar bisa langsung bermain. Itulah mengapa ia akan numpang latihan di Manchester United sembari menunggu mendapatkan klub baru. Menurut laporan tersebut, agen Paul Pogba saat ini sedang menjalani komunikasi dengan sejumlah klub. Paul Pogba mendapatkan tawaran serius dari beberapa klub MLS dan juga Saudi Pro League. Ada juga beberapa klub Eropa yang berminat pada jasanya. Menurut kabar yang beredar, Pogba masih memprioritaskan bermain di Eropa karena ia punya target untuk bermain kembali di timnas Prancis. Sejumlah gosip di Inggris menyebut bahwa MU nantinya akan mempertimbangkan merekrut kembali Pogba. Namun mereka menunggu lampu hijau dari pelatih baru mereka, Ruben Amorim. Apakah mereka membutuhkan sang gelandang atau tidak? Ada kabar mengejutkan datang dari timnas Portugal. Pelatih Roberto Martinez memutuskan untuk memulangkan Bruno Fernandes lebih awal dari timnya. Menurut laporan Manchester Evening News, Roberto Martinez memutuskan untuk memulangkan Fernandes ke Manchester United. Ia tidak akan ikut di laga melawan Kroasia nanti. Ini disebabkan timnas Portugal sudah dipastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League sebagai juara grup A1. Sehingga laga melawan Kroasia itu hanya jadi laga formalitas belaka. Martinez berencana menggunakan laga ini untuk memberikan kesempatan bermain pada pemain lain. Jadi Fernandes tidak dibutuhkan dan dipulangkan ke MU.
Menurut laporan itu, Martinez sengaja memulangkan Fernandes karena sang playmaker butuh istirahat. Ia bermain tanpa henti sejak musim 2024-2025 digulirkan, sehingga ia butuh istirahat tambahan. Itulah mengapa Martinez memutuskan untuk memulangkan Fernandes dan sang pemain menerima keputusan sang manajer. Fernandes sendiri diuntungkan karena diizinkan kembali ke Manchester lebih awal. Ini disebabkan MU saat ini memiliki pelatih baru pada diri Ruben Amorim, dan mulai pekan depan sang pelatih akan mulai melatih setan merah, sehingga Bruno Fernandes ingin bisa cepat beradaptasi dengan sang pelatih. Ada kabar buruk datang dari Manchester United. Bek muda mereka Harry Amas dilaporkan masuk dalam radar Aston Villa. Menurut laporan United Scout, Aston Villa belakangan ini diam-diam mulai mengamati Harry Amas. The Villains menilai sang bek punya talenta yang istimewa. Mereka yakin Amas bisa berkembang jadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Itulah mengapa mereka mulai mengamatinya dengan seksama dan mulai ambil ancang-ancang untuk membajaknya dari MU. Menurut laporan tersebut, Aston Villa kini sudah mulai menjalin komunikasi dengan pihak Harry Amas. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka kepada sang bek. Mereka juga memberikan penawaran yang menarik untuk sang bek. Mereka menjanjikan sang bek bisa cepat dipromosikan ke tim utama Aston Villa, sehingga mereka berharap Harry Amas mau pindah ke klub mereka. Scott McTominay mengungkapkan bahwa ia tidak merasa menyesal setelah meninggalkan Manchester United pada musim panas lalu. Setelah beberapa tahun bersama setan merah, McTominay memilih untuk bergabung dengan Napoli. Dalam wawancaranya dengan The Times yang dilansir pada hari Kamis waktu setempat, pemain internasional Skotlandia itu berbicara perihal keputusannya meninggalkan Manchester United. Jelas, ini adalah keputusan besar, tidak bisa disangkal. Ini keputusan besar bagi saya, keluarga dan teman-teman saya. Di momen seperti itu Anda hanya perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ingin melakukannya? Tentu saja dan melangkah maju. Tidak ada penyesalan. Saya tidak pernah menyesali apapun dalam hidup atau karir saya, dan saya tetap seperti itu hingga hari ini. Saya ingin berkarir, saya sukses, dan saya akan berusaha keras untuk mendorong diri saya menjadi pemain pesepak bola dan manusia terbaik yang saya bisa. Imbuh McTominay. Keputusan McTominay untuk meninggalkan Manchester United datang setelah ia menghabiskan 22 tahun di klub yang ia masuki sejak level junior. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo memberikan dukungan penuh kepada Ruben Amorim yang baru-baru ini ditunjuk sebagai manajer baru Manchester United menggantikan Erik ten Hag. Ronaldo menyampaikan harapan terbaiknya bagi Ruben Amorim setelah bergabung dengan klub raksasa Inggris tersebut yang tengah berjuang bangkit dari performa buruk di awal musim ini. Saya berharap dia mendapatkan keberuntungan terbaik di dunia karena Manchester United membutuhkannya, ucap bintang Arsenal tersebut. Pesan Ronaldo ini menunjukkan rasa hormatnya kepada sesama rekan senegaranya, sekaligus harapan agar United bisa kembali ke puncak performa. Ronaldo ternyata pernah memanggil Amorim dengan julukan unik, yaitu Sang Penyair. Striker Chelsea Christopher Nkunku menjadi nama terbaru yang masuk ke dalam daftar incaran Manchester United. Kabar tersebut disebut menjadi salah satu bagian dari rencana The Red Devils untuk memperkuat tim. Melansir ESPN, bintang asal Prancis tersebut saat ini sedang mengalami masa sulit di The Blues. Nkunku jarang mendapatkan menit bermain. Pasalnya, Enzo Maresca selaku juru taktik lebih percaya Nicolas Jackson sebagai ujung tombak. Selain Chelsea, ada satu klub asal Prancis yang ingin meminang Nkunku, yakni Paris Saint-Germain. Raksasa ibu kota negeri anggur ini ingin memulangkan Christopher Nkunku yang memulai karir pada tahun 2015. Salah satu faktor penyebab Nkunku jarang bermain di Chelsea adalah karena cedera. Sejak bergabung pada tahun 2023, ia sudah masuk ruang perawatan dalam 4 kesempatan berbeda. Dilansir dari Transfermarkt, masalah pertama adalah cedera lutut yang memaksanya menepi selama 109 hari. Kemudian ia juga pernah alami masalah kesehatan yang membuatnya harus beristirahat untuk 43 hari.
Christopher Nkunku juga sempat alami cedera pinggul dan terpaksa kembali beristirahat selama 23 hari. Terbaru, Christopher Nkunku menepi lagi selama 67 hari akibat alami gangguan hamstring. Kedatangan Ruben Amorim sebagai manajer baru Manchester United yang menggantikan Erik ten Hag membawa ekspektasi tinggi, termasuk dalam hal perombakan skuad. Salah satu sektor yang menjadi perhatian Amorim adalah lini tengah, di mana performa beberapa pemain seperti Casemiro mendapatkan sorotan. Di tengah kebutuhan akan peningkatan area tersebut, nama Leon Goretzka dari Bayern Munchen muncul sebagai kandidat yang dipertimbangkan. Menurut laporan dari Podcast FC Bayern Insider, Goretzka menarik perhatian United karena salah satu opsi transfer potensial. Meski demikian, kabar terbaru bahwa Bayern Munchen menawarkan kepada United dan dibantah oleh jurnalis Toby Alsefel. Dia menjelaskan Bayern Munchen secara prinsip tidak akan menawarkan pemain seperti Goretzka ke klub lain, kecuali dalam kasus pemain muda. Namun dia mengkonfirmasi bahwa minat United terhadap gelandang kelas dunia ini nyata adanya.